Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Materi kita hari ini masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai puisi. Yang pertama ada unsur-unsur pembangun puisi. Ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra atau puisi. Unsur intrinsik terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Yang pertama ada tema, yaitu pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dalam membuat puisi. Yang kedua ada rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, ataupun pengetahuan. Yang ketiga, ada nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan suatu masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, dan yang lain-lain. Yang keempat ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca ataupun pendengar. Dan yang terakhir atau yang kelima ada gaya bahasa. Dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Inilah yang disebut sebagai gaya bahasa di dalam puisi. Biasanya, tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri, yang paling mudah dilihat melalui majas-majas seperti personifikasi, metafora, eufemisme, bahkan tak jarang ada yang menggunakan majas ironi. Jadi, gaya bahasa merupakan cara pemakaian bahasa dalam karangan atau bagaimana seseorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan ia kemukakan. Selanjutnya ada makna denotasi. Makna denotasi adalah sebuah makna yang tidak kias karena makna di dalamnya yaitu makna yang sebenarnya. Pasalnya, di dalam makna denotasi tidak tertanam makna khusus. Selain itu, di dalam makna denotasi tidak ada kandungannya yang bersifat ambigu. Nah, adapun ciri-ciri dari kalimat denotasi. Yang pertama, apa adanya. Yang kedua, sesuai dengan penelitian. Dan yang terakhir, ada makna dasar. Lanjut ke makna konotasi, merupakan kalimat yang memiliki nilai atau arti eksplisit karena di dalamnya tidak mengandung arti yang sama dengan tulisannya. Kalimat konotasi biasanya berupa kiasan-kiasan. Kiasan tersebut bisa berupa makna negatif ataupun positif. Biasanya, kalimat-kalimat yang bermakna konotasi akan Anda temui di pantun, puisi, ataupun karya lainnya. Nah, ciri-ciri dari kata yang bermakna konotasi. Yang pertama, dia tidak memiliki makna yang sebenarnya. Yang kedua, makna konseptual sebagai makna tambahan. Dan yang terakhir, yaitu makna memiliki nilai rasa. Di samping, ada contoh dari kata konotasi dan denotasi. Sekarang, kita akan membahas bagaimana langkah-langkah membuat puisi. Mungkin banyak yang berpikir bahwa sepertinya membuat puisi itu mudah. Namun, pada nyatanya banyak yang harus diperhatikan agar puisi itu sendiri menarik saat dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca. Lalu, bagaimana cara membuat puisi yang baik dan benar?
Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, tentukan tema dan judul. Pilihlah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi agar puisi kita lebih menarik. Tema puisi ada banyak sekali. Jadi, sebisa mungkin pilihlah tema yang benar-benar menarik. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menentukan judul yang berpacu pada tema. Misalnya, kita menentukan temanya yaitu tentang kesetiaan. Yang kedua, menentukan kata kunci. Setelah menentukan tema, langkah-langkah menulis puisi selanjutnya adalah menentukan kata kunci dan kemudian mengembangkan kata tersebut. Jika kita telah menemukan tema, misalnya tadi kesetiaan, maka selanjutnya adalah menemukan kata kunci yang berkaitan dengan keabadian. Apabila sudah dirasa cukup untuk memulai membuat puisi, maka kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Misalnya, satu kata kunci digunakan untuk satu larik, atau bisa saja satu kata kunci kemudian dikembangkan menjadi satu bait. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Langkah menulis puisi selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya bahasa. Salah satunya adalah dengan majas perbandingan ataupun majas metafora. Yang keempat, kembangkan puisi seindah mungkin. Selanjutnya adalah mengembangkan semua langkah di atas menjadi puisi yang indah. Susun kata-kata, larik-larik puisi menjadi bait-bait. Kembangkanlah menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Kamu harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat untuk puisi harus singkat, padat, sekaligus indah. Pilihlah kata yang sesuai, yang mewakili unsur keindahan, sekaligus makna yang padat. Ingatlah 3 hal yang berkaitan dengan kata dan larik dalam menulis puisi. Yang pertama, kata adalah satuan rangkaian bunyi yang ritmis atau indah atau yang merdu. Yang kedua, makna kata bisa menimbulkan banyak tafsir. Dan yang terakhir, mengandung imajinasi mendalam tentang hal yang dibicarakan. Lanjut, cara membaca puisi yang baik. Sebagian dari kalian mungkin sudah pernah mendengarkan, membaca, atau bahkan menulis puisi. Puisi sendiri pada umumnya dapat menjadi bentuk ekspresi kita, baik ketika kita untuk menuangkan emosi yang kita rasakan atau saat mengagumi objek tertentu. Hal yang sama berlaku ketika kita membacanya. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, bukan sembarang mengucap atau membaca layaknya kita membaca buku atau yang lainnya. Kesalahan yang sering kali dilakukan dalam membaca puisi adalah membaca seperti cerita biasa, kurang menjiwai isi puisi, tidak menunjukkan tekanan suara yang sesuai isi puisi, serta tidak cukup percaya diri saat membaca. Nah, agar pesan yang ada dalam puisi dapat tersampaikan secara keseluruhan dan maksimal, maka kita harus memperhatikan 4 aspek dalam membaca puisi, diantaranya ekspresi, lafal, tekanan, dan juga intonasi. Yang pertama ada ekspresi, yaitu mimik wajah yang dibuat sesuai dengan bait tertentu, di mana tergantung kepada isi dan nada puisi yang akan disampaikan. Puisi yang mengisahkan sebuah kesedihan, maka ekspresi wajah harus sendu. Demikian pula bila puisi mengisahkan sukacita, maka ekspresi wajah harus terlihat gembira. Yang kedua ada tekanan. Dalam membaca puisi perlu diperhatikan tekanan dan dari kuat lemahnya nada pada kata tertentu. Setiap kata terkadang memiliki tekanan yang berbeda. Biasanya semakin penting kata tersebut, maka semakin kuat penekanannya. Yang ketiga ada lafal, yaitu kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya.
Dalam membaca puisi, artikulasi harus jelas. Apabila kurang fasih dalam penyampaian tiap kata, maka puisi tidak dapat ditangkap oleh pendengar secara maksimal. Dan yang terakhir ada intonasi, merupakan naik turunnya nada dalam pembacaan puisi. Sama seperti unsur-unsur lainnya, intonasi juga tak kalah penting. Ini karena intonasilah yang akan menentukan bagaimana perasaan pendengar terhadap puisi dan akan memberikan keindahan pada puisi yang dibaca ataupun didengar. Yang terakhir ada musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah puisi yang dinyanyikan sehingga seorang pendengar yang kurang paham menjadi paham, yang tidak bisa menggambarkan sebuah isi puisi bisa tahu isi puisi tersebut. Dalam musikalisasi puisi, kamu tidak boleh mengganti atau mengubah kata dalam larik puisi. Hal ini disebabkan puisinya sudah tercipta. Puisi merupakan salah satu bentuk seni, yaitu karya sastra. Dalam musikalisasi puisi, aransemen musik tidak boleh mengubah puisi. Puisinya tetap utuh. Disinilah kamu dituntut untuk lebih kreatif. Aransemen musik mesti dapat menangkap karakter puisi yang diubah. Puisi yang bernuansa muram dan sedih ditampilkan dalam nada dan irama musik yang bernuansa muram dan sedih juga. Baik, sekian materi puisi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.